من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلامه حكمة وفعله رحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin fa inna astaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah Qur'aniyah mengatakan sesungguhnya surga adalah bersih. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, mereka yang bersih daripada dosa-dosa. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Jannah tibah la yadkhuluha illa tayyibun. Surga itu bersih, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih daripada dosa-dosa. Mereka yang masih memiliki dosa di dalam perjalanan hidupnya menuju surga, maka tidak akan masuk surga. Kaidah ini dibangun dari banyak ayat. Di antaranya adalah Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, malaikat berkata kepada mereka, selamat kalian bersih daripada dosa-dosa, masuklah ke dalam surga dengan amalan-amalan kalian. Allah juga berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring menuju surganya Allah, tatkala sampai di depan pintu surga dikatakan kepada mereka, selamat kalian bersih daripada dosa-dosa, maka masuklah surga khalidin, kekal di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah lahmun aw dammun nabata min sukhtin. Tidak masuk surga daging darah tumbuh dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana qalbuhu man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa manusia yang hidup di dunia ini tanpa berbuat dosa? Mustahil. Tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam banyak hadis, istaqimu wa la tuhsu. Istiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu. Tidak ada orang yang mampu tidak berbuat dosa.
Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau berbuat dosa siang malam. Tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa. Maka di sana ada beberapa hal yang menggugurkan dosa-dosa manusia. Dan itu disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara yang menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia adalah yang pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa lalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dengan perbuatan dosanya, mengakui perbuatan dosanya, berikrar di dalam dirinya untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak mengulangi dosanya, kama la dzambalah, seperti dia tidak pernah berbuat dosa, gugur dosanya. Sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, amalan yang menggugurkan dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsira. Beruntung orang-orang yang nanti di buku catatan amalannya ditulis banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar menggugurkan dosa-dosanya. Para ulama mengatakan, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan antara taubat dan istighfar seperti sesuatu yang berbeda? Karena ada beberapa dosa yang sulit ditinggalkan oleh manusia, sehingga butuh kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita untuk memperbanyak istighfar. Bagaimana mata kita sulit untuk meninggalkan maksiat, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Kemudian hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa yang lain adalah amal soleh. Ratusan dalil menyampaikan bahwasanya amal soleh menggugurkan dosa-dosa manusia. Banyak diantaranya adalah al-jum'atu ilal jum'ah mukaffiratidz dzunub. Jumatan satu dengan jumatan yang lain menggugurkan dosa-dosa. Ar-ramadhanu ila ramadhan mukaffiratudz dzunub. Puasa Ramadan satu dengan puasa Ramadan yang lainnya menggugurkan dosa-dosa. As-shalawatul khams mukaffiratudz dzunub. Salat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji tidak dia berkata-kata kotor, tidak berbuat kotor, dia kembali bersih seperti bayi baru lahir. Dosanya gugur. Amalan soleh menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dijadikan sebagai kaidah, al-ma'u idza balagha kullatani lam yahmilul khabath. Air itu apabila sampai 2 kullah, lebih kurang 200 liter lah, tidak bisa dinajisi. Atau lebih dapat kita pahami, air itu apabila semakin banyak semakin tidak bisa dinajisi. Begitu pula ulama perumpamaan air adalah amal soleh. Amal soleh kalau banyak, maka dosa-dosa kecil tidak bisa menjadikan dia kemudian celaka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara yang menggugurkan dosa-dosanya adalah sabar dari musibah-musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asaba muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha illa kafarallahu anhu. Tidaklah menimpa seorang muslim keletihan, kelelahan, capek, kegundahan, kesedihan, rasa sakit, sampai duri yang mencelakai dia, kecuali di sana ada penggugur dosa-dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita pasti kita terkena musibah, terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada manusia yang luput dari ujiannya Allah. Tidak ada manusia yang luput dari kesedihan, yang luput dari rasa sakit. Ketahuilah, sesungguhnya di antara hikmah dari musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menggugurkan dosa-dosa. Maka kita bersabar dari apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggugurkan dosa-dosa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 4 hal ini penggugur dosa saat kita masih hidup. Kemudian ada penggugur dosa ketika kita sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah doa kaum muslimin dan amal soleh kaum muslimin untuknya. Banyak dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min janazatin yuqamu alai arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa safa'allahu bihim." Tidaklah ada satu jenazah berdiri di belakang jenazah itu 40 orang la yusyrikuna billah, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, saleh, kecuali salatnya mereka, doa mereka di dalam salatnya memberikan syafaat untuk jenazah. Amal soleh orang teman-temannya juga memberikan syafaat untuk jenazah, bermanfaat. Dan di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menggugurkan dosa-dosa ketika setelah meninggal dunia adalah dhammatul qabr, kesulitan, kesusahan di dalam kuburan seperti ujian-ujian di dunia, menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil kuburi ladaghtah law naja minhu lanaja Sa'ad ibn Mu'ad." Sesungguhnya di dalam kuburan ada himpitan kubur. Tidak ada seorang pun yang lepas daripada himpitan kubur. Andaikan ada, maka yang ada itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi enggak ada. Ulama mengatakan kesulitan di dalam kubur menggugurkan dosa-dosanya. Begitu pula kesulitan di padang mahsyar menggugurkan dosa-dosanya. Kesulitan saat melewati sirat menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian di antara yang menggugurkan dosa-dosa adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga syafaat teman-temannya yang soleh. Maka beruntunglah orang yang memiliki teman-teman yang soleh. Mereka bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Orang-orang yang tidak memiliki teman yang soleh, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Di saat teman bermanfaat untuk temannya di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat saudara menolong saudaranya di pengadilan Allah, di padang mahsyar, mereka yang tidak memiliki teman yang soleh, mereka celaka, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama lana min syafi'in." Ya Allah, kami tidak memiliki penolong pada hari ini, kami tidak memiliki teman yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan di antara syafaat terbesar adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menggugurkan dosa-dosa yang lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara hamba datang kepada Allah dengan penuh dosa, membawa dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, kemudian gugur dosa-dosanya. Bukankah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka mereka yang datang kepada Allah dengan membawa dosa, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi dengan rahmat Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila semua ini tidak kita dapatkan, maka kemudian dosa-dosa kita tidak dibersihkan, maka pastilah kita masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi syabur syakur al-alimu bidhatis sudur
muqallibidz zuhuri wa muqaddiril maqdur wa ba'itsin nas fi yaumin syadidil umur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha pengampun, ampunilah setiap dosa kami ya Allah. Ampuni setiap dosa mulut kami, dosa tangan kami, dosa mata kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan. Ampuni setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wahai yang maha mendengar, berkailah kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kedua orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami, keluarga kami, orang tua kami di surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, rumah tangga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Berkahi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau cintai, keluarga yang Engkau sayangi, keluarga yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon karuniakan kepada kami putra-putri yang baik, putra-putri yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya ya Allah. Jagalah keluarga kami, putra-putri kami dari setiap kecelakaan dunia ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, putra-putri kami dari setiap kedurhakaan, kejahatan dan kesesatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah sisa umur kami, jadikan sisa umur kami ini ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas. Karuniakan kepada kami hati yang baik ya Allah, hati yang bersih. Terimalah amal setiap amal ibadah kami. Jika suatu saat nanti ajal kami tiba, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Lindungilah kami dari kematian su'ul khatimah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.